Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Injilia dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Nah, dengan nomor NIM 63010200083. Nah, di sini kita akan membahas matkul akuntansi perbankan syariah yang diampu oleh Bapak dosen Nur Habib SE MSI MPD AK. Nah, dengan materi kita kali ini, persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit dan kredit. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta ataupun aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas, serta kewajiban ataupun beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara sistematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta ataupun aset perusahaan termasuk dalam bentuk aktiva, sedangkan hutang ataupun modal itu masuk ke dalam bentuk pasiva. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu ada aset sama dengan hutang plus ekuitas. Nah, di sini aset itu sendiri sebagai aktiva, sedangkan hutang atau kewajiban dan ekuitas ataupun modal itu sebagai masuk ke dalam pasiva seperti itu. Nah, ada juga klasifikasi dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Nah, itu ada aset, hutang, dan juga ekuitas. Nah, untuk subbab dari aset tersendiri itu ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, investasi jangka pendek, tanah, bangunan, dan lain-lain. Untuk hutang yaitu ada hutang usaha, hutang biaya, dan hutang jangka panjang. Kemudian yang ekuitas itu ada pendapatan, biaya, dan juga privilege. Selanjutnya yaitu mekanisme debit dan kredit. Itu ada akun aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, untuk akun aset sendiri itu jika aset bertambah maka masuknya ke dalam debit, sedangkan jika aset berkurang maka masuknya ke dalam kredit. Begitu juga dengan akun kewajiban dan juga ekuitas. Jika akun kewajiban maupun ekuitas itu berkurang maka masuknya ke dalam bagian yang debit, sedangkan jika akun kewajiban dan juga ekuitas itu bertambah maka masuknya ke dalam bagian yang kredit. Selanjutnya ada juga mekanisme debit dan kredit. Nah, dilihat dari ekuitas. Nah, itu ada akun pendapatan, biaya, dan juga privilege. Nah, untuk akun pendapatan sendiri itu jika pendapatannya berkurang maka masuk ke dalam debit, sedangkan jika pendapatan kita bertambah masuknya itu ke dalam kredit. Nah, sama juga halnya seperti dengan pendapatan, biaya, dan juga privilege itu jika biaya ataupun privilege itu bertambah maka masuknya itu ke dalam debit, sedangkan jika biaya ataupun privilege itu berkurang maka masuknya akan di sebelah kredit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contohnya. Pada awal periode perusahaan PT Karimajaya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, Bapak Rohman menyetorkan uangnya senilai 20 juta sebagai modal awal perusahaan. Nah, dari PT Karimajaya pada tanggal 1 Januari 2018 ini, akun apa saja yang terlibat? Yaitu ada dua akun, yaitu yang pertama akun kas dan yang kedua akun modal perusahaan. Untuk akun kas itu mengapa 20 juta? Itu karena Bapak Rohman menyetorkan uangnya senilai 20 juta ke dalam perusahaan. Otomatis perusahaan tersebut menerima kas. Nah, maka dari itu perusahaan menerima kas dan masuknya ke dalam debit. Serta modal perusahaan, mengapa masuknya ke dalam kredit? Karena modal perusahaan itu termasuk kredit. Nah, itu masuknya ke dalam kredit. Pada tanggal 4 ini, Bapak Rohman mengeluarkan uang dalam rangka pembayaran sewa tempat atau bangunan 2 bulan sebesar Rp1.400.000. Nah,
Untuk ini kita mengeluarkan 3 akun, yaitu sewa dibayar muka, beban sewa, dan juga kas. Nah, untuk sewa dibayar muka itu 700.000 dibayarkan pada bulan pertama dan masuknya itu ke dalam debit karena pembayarannya itu dilakukan 2 bulan dan ini dilakukan pada bulan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu beban sewa, yaitu dilakukan pada bulan kedua, yaitu pembayaran itu dilakukan dari sisa yang kedua yaitu 700.000. Untuk kas itu jumlah keseluruhan yaitu 1.400.000. Selanjutnya pada tanggal 6 dilakukan pembayaran secara tunai perlengkapan perusahaan sebesar 350.000 kepada sebuah toko dan 250.000 secara kredit. Nah, di tanggal 6 ini kita menggunakan 3 akun yaitu perlengkapan, kas, dan juga hutang. Nah, untuk perlengkapan itu jumlah keseluruhan yaitu 600.000 dimasukkan ke dalam debit. Sedangkan untuk kas itu 350.000 karena sudah dibayarkan di awalnya secara tunai, tapi masuknya ke dalam kredit karena perlengkapan kita berarti mengeluarkan uang. Seperti itu. Dan hutang itu 250.000 maka masuknya ke dalam kredit. Nah, ini untuk akun-akun secara lengkap dari perusahaan PT Karima Jaya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.